Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita memasuki malam yang ke-13. Betul ya, malam ke-13. Artinya memang sudah 12 hari kita lewati puasa. Alhamdulillah kita semua laksanakan. Qiyamul lailnya, salat tarawihnya, witirnya kita juga laksanakan. Sedekahnya juga berdasarkan laporan DKM tentang keuangan, Korobak dan juga sedekah subuh juga alhamdulillah. Kemudian kita juga lihat takjil tiap harinya ada terus gitu. Tapi jamaahnya belum nambah-nambah yang ikut takjil. Makanya ayo bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid, ada takjil gitu. Ada takjil gratis. Ya, karena sudah ada para muhsinin-muhsinat yang memberikan. Karena tujuannya kan ingin memakmurkan masjid gitu. Jadi alhamdulillah kurang lebih 2 minggu lah kita telah melewati bulan Ramadan. Tentunya kita mohon kepada Allah agar segala amal perbuatan kita Allah terima sebagaimana doa kita, agar dijadikan minas su'ada'il maqbulin, orang-orang yang diberikan kabar gembira karena amalnya diterima, bukan minal asqiya al-mardudin, orang-orang yang celaka karena amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi sekali kalau kita beramal di bulan Ramadan, padahal kata Rasul, bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya segala pintu kebaikan. Kinayahnya itu ya seperti itu. Meskipun Rasulullah mengibaratkannya bulan Ramadan adalah bulan futihat fihi abwabu al-jannah, dibukakan pintu-pintu surga, yang maksudnya dibukakan segala pintu kebaikan. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, maksudnya ditutup segala pintu-pintu keburukan yang biasanya keburukan itu nampak di bulan lain, tapi lihat di bulan Ramadan akan tertutup. Wasubidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah ini, ketika kita membaca hadis dan setan-setan dibelenggu, katanya setan dibelenggu, kok masih ada saja di bulan Ramadan orang maksiat? Masih ada saja, jangan jauh-jauh di bulan Ramadan atau di luar. Ketika sholat taraweh, anak-anak kita yang sudah SMP, SMA, yang sudah akhir balik, bukannya sholat malah main game contohnya. Itu kan setan itu. Setan dalam bentuk manusia. Ya kan, kok masih ada saja katanya setan-setan dibelenggu. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ibaratkan, ini saya sering sekali mengulangi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih ingat. Kalau saya analogikan, kita itu ibarat air kopi di dalam gelas. Setan itu ibarat sendok. Nah, selama 11 tahun kita itu diaduk-aduk terus oleh setan, diaduk, dibisik kejelekan dan sebagainya. Akhirnya kita lama-lama kelamaan kita teraduk seperti air di dalam gelas itu, air kopi dalam gelas, kita terus diaduk. Kemudian bulan Ramadan, kata Rasul, setan dibelenggu, maka sendok pun dicabut itu sendok. Pertanyaannya, air di dalam gelas masih muter-muter apa langsung berhenti ketika sendok dicabut? Masih muter. Begitulah kita. Kita itu 11 bulan digoda oleh setan. Di bulan Ramadan, kata Rasul, setannya dibelenggu. Tapi kok masih bisa berbuat maksiat? Karena masih ada ya, bekas-bekas atau sifat-sifat syaitaniyah dalam diri kita. Atau singkatnya masih ada hawa nafsu. Maka dari itu seharusnya dari tanggal 1 Ramadan kita bisa ngurangin. Sekarang sudah tanggal 12 Ramadan, harusnya kita sudah mampu untuk menghilangkan bekas-bekas syaitan yang dulu mungkin membekas dalam hati kita. Harusnya demikian. Itu. Maka dari itu, ayo sekarang masuk ke tanggal 13-nya, malam ke-13-nya. Mudah-mudahan ketika nanti pas Ramadan berakhir, maka hati kita semua menjadi hati yang kembali suci, kembali bersih, tidak ada lagi
bekas-bekas syaitan dalam hati kita. Tidak ada lagi akhlak-akhlak syaitan yang kita praktekkan setelah bulan Ramadan ini. Maka dari itu mari kita jadikan Ramadan ini adalah bulan pembelajaran. Hadir wal hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini mungkin saya ingin mengingatkan terutama pribadi dan juga jamaah sekalian. Di bulan Ramadan kalau tadi saya sebutkan beberapa amalan, sebenarnya ada satu amalan yang kita lakukan tapi terkadang kita lupa. Amalan yang sebenarnya itu adalah sunnah, tapi ya itu namanya manusia, karena kekurangan ilmu, informasi yang didapatkan, walhasil dia lalai. Seharusnya dia berpotensi mendapatkan pahala yang banyak, tapi karena ketidaktahuan dia akhirnya melalaikan pahala yang besar itu. Apa yang akan saya sampaikan ini? Ini berkaitan dengan sunnah i'tikaf. Tentu Bapak dan Ibu sudah tahu bulan Ramadan terutama di 10 hari terakhir adalah bulan disunnahkannya i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa luzumu syai'. Jadi menetaplah bahasanya seperti itu. Tetapnya sesuatu itu i'tikaf. Maka kalau kita katakan i'tikaf di masjid berarti kita diam di masjid udah. Kita diam di masjid dengan niat i'tikaf itu baru dikatakan i'tikaf. Harus ada niatnya. Kalau kita diam di masjid gak ada niat, gak jadi i'tikaf. Tapi kalau kita diam di masjid mau punya wudu ataupun tidak, tetap ketika kita niat i'tikaf kita mendapatkan pahala i'tikaf. Karena syarat i'tikaf itu suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil tidak menjadi syarat sahnya i'tikaf. Hadirin rahimakumullah, i'tikaf ini adalah ibadah yang terkadang kita lupakan padahal pahalanya luar biasa. Dijelaskan dalam satu hadis, barang siapa yang beriktikaf 1 hari saja karena mengharap ridha Allah, ibtigha wajhillah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq. Allah akan jadikan antara dia dan neraka 3 parit. Yang mana jarak antara paritnya itu bainal khafiqaini. Al-khafiqaini di sini jelaskan maksudnya adalah itu antara timur dan barat lah seperti itu. Jadi kalau kita i'tikaf niat tapi ya, niat i'tikaf di masjid, maka ketika kita niatkan lillahi ta'ala, Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Tapi apakah 12 hari ini Bapak Ibu sudah rutin niat i'tikaf? Bapak-bapak ke masjid salat 5 waktu, apakah pernah meniatkan i'tikaf? Atau sering, atau selalu meniatkan i'tikaf? Sepertinya banyak di antara kita yang lupa. Padahal ini sunnah Nabi ya, ini sunnah Nabi yang mana kata ulama i'tikaf itu enggak usah lama-lama. Tumakninah saja, kadar tumakninah kita niatkan i'tikaf kadar tumakninah saja itu sudah dikatakan mendapatkan pahala i'tikaf. Maka dari itu saya mengingatkan diri pribadi dan juga para jamaah sekalian, hayu setiap datang ke masjid apalagi di bulan Ramadan niatkan i'tikaf. Bagaimana niatnya? Nawaitul i'tikaf muddata iqamati fi hadal masjid muddata iqamati fi lillahi ta'ala, atau nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah kalau kita niatkan demikian kita akan mendapatkan pahala i'tikaf sunnah. Tapi saya punya satu trik diajari oleh guru saya. Kamu kalau pengen dapat pahala wajib, caranya adalah kamu masuk masjid niatkan, ya Allah saya nazar i'tikaf. Nah setelah kamu nadarkan harus dilafalkan ya. Contohnya bagaimana nazar itu? Nazartul i'tikaf atau lillahi alaihi i'tikaf. Kita lafalkan kemudian langsung dalam hati kita niatkan, ya Allah saya niat i'tikaf nazar tadi. Maka diamnya kita di masjid mendapatkan pahala wajib. Yang mana di bulan Ramadan pahala wajib itu akan dilipat gandakan seolah-olah kita mengerjakan 70 wajib. Nah itu enaknya kalau kita punya ilmu. Datang ke masjid yang lain dapat pahala sunnah, kita mah dapat pahala wajib. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu kan paling jarang ke masjid karena memang ibu-ibu baiknya ya dalam satu riwayat di rumah-rumah kan. Nah makanya untuk ibu-ibu
kita bisa mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Yang mana kata Imam Abu Hanifah, buat ibu-ibu, bukan buat bapak-bapak. Bapak-bapak tetap ke masjid intikafnya. Buat ibu-ibu silahkan tentukan satu bagian di rumah. Kemudian katakan, ya Allah, saya jadikan bagian ini tempat sholat saya. Saya jadikan bagian tempat ini, contoh di kamar atau satu ruangan itu, katakan ini tempat sholat saya. Atau ambil satu sejadah, hamparkan sejadah, katakan ini tempat sholat saya. Kemudian diamlah di sana, niatkan i'tikaf. Kata Imam Abu Hanifah, itu sudah cukup mendapatkan pahala i'tikaf bagi ibu-ibu. Nah, itu saja hadiratullah perkara yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai lupa 12 hari sudah lewat, ternyata masih ada saja yang kelewat, yaitu pahala i'tikaf. Mudah-mudahan mulai malam ini dan seterusnya setiap kita ke masjid niatkan i'tikaf. Pahalanya besar sekali gitu. Dan paling minimal ketika kita i'tikaf niatkan sunnah. Ketika kita niatkan sunnah saja, itu tanpa berpikir pahala yang lainnya, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena menghidupkan sunnah di akhir zaman, kata Rasul, itu pahalanya seperti orang yang berjuang fisabilillah, syahid fisabilillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.